Hai, kembali lagi dengan saya Firda Khairunisa dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2017A Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, kita akan bahas materi mengenai belajar yang diambil dari buku Pengembangan Strategi dan Media Pembelajaran karya Doni Joni Priyansa. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penganggaran dan Studi Kelayakan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Yuk langsung aja kita bahas materinya. Tidak. Sebelum kita menelik lebih jauh tentang apa itu belajar, kita harus tahu dulu nih. Pertama, apa sih pengertian dari belajar? Jadi, belajar itu merupakan proses perubahan di dalam kepribadian manusia sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi antara individu dan lingkungannya. Perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Nah, perubahan perilaku inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses belajar yang dijalani oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih, apa aja sih ciri-ciri dari belajar? Ada beberapa elemen penting yang menjadi ciri dari belajar menurut Purwanto teman-teman. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Jadi, dengan belajar dicirikan dengan adanya perubahan tingkah laku. Tidak hanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, tapi juga ada kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Nah, yang kedua, adanya perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. Dalam arti perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan, itu tidak dianggap sebagai hasil dari belajar, teman-teman. Seperti perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. Nah, yang terakhir, perubahan itu harus relatif mantap. Jadi untuk disebut belajar, itu kita harus melalui waktu yang lama untuk disebut suatu belajar. Nah, selanjutnya adalah tentang gaya belajar. Berdasarkan penelitian oleh Michel Brunet, ia mengemukakan terdapat beberapa gaya belajar peserta didik, antara lain visual. Berdasarkan KBBI, visual berarti dapat dilihat dengan mata. Jadi, gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan cara melihat. Nah, jika di dalam kelas ada peserta didik yang disuka membaca buku dan memperhatikan ilustrasi yang ditampilkan oleh guru, maka peserta didik tersebut tergolong individu yang menyukai belajar dengan gaya visual. Selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Auditorial berasal dari kata audio yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi, gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar dengan cara mendengar. Nah, jika di kelas, peserta didik lebih suka mendengarkan materi yang dikatakan guru, maka peserta didik tersebut tergolong ke dalam belajar auditorial. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Kinestetik berasal dari kata kinetik yang berarti gerak. Jadi, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan gaya bergerak, bekerja, dan menyentuh atau praktik langsung. Nah, jika ada peserta didik yang aktif bertanya dan berdiskusi dengan temannya, maka dia tergolong individu yang condong ke dalam gaya belajar kinestetik. Yang terakhir adalah gaya belajar digital auditory atau pembelajar logis. Nah, peserta didik dengan model belajar seperti ini mempelajari sesuatu dengan mengeksplorasi pola-pola dan mencoba memahami cara suatu kejadian saling berhubungan satu sama lain. So, dari pembahasan gaya belajar, teman-teman termasuk ke dalam gaya belajar yang mana nih? Nah, itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!